Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Jumpa lagi kita dengan Pak Uten Sutendi di acara Ngopi Sewarung. Kita akan membahas banyak hal, terutama menjelang 2 tahun kepemimpinan Pak Presiden Prabowo Subianto. Saya banyak membaca tulisan Pak Uten dalam beberapa media dan opini bahwa ada yang menarik yang untuk kita bahas Pak Uten sore ini. Kita sedang berada di lembah bukit Pondok Pani Isan, di sebuah tempat bertapanya Pak Uten di Desa Lui Batu, Rumpin, Bogor. Luar biasa Pak Uten di tempat. Alhamdulillah. Memang bener ini tempat bertapanya Pak Uten? Enggak lah, bukan bertapa lah, tempat istirahat, tempat ya kontemplasi. Kalau sedang ada yang serius banget dipikirin untuk ditulis, ya saya kadang sering menyepi di sini. Kira-kira gitu. Di sini alamnya mendukung. Luar biasa, kita hanya cukup setengah 1 jam dari Jakarta atau Tangerang, dari pusat kota kembali ke desa. Kita akan banyak membahas kepemimpinan bangsa Indonesia yang menurut saya, hemat saya, memang harus berakar dari desa ya Pak Uten. Sesuai tempatnya ini. Itu. Mungkin saya Hadi Putra akan moderatorin sedikit pembahasan tentang Pak Prabowo. Gimana Pak Uten melihat Pak Prabowo nih 2 tahun memimpin negara kita ini? Apanya Pak Gaya Prabowo? kepemimpinannya Oh, gaya yang kepemimpinannya. berapi-api. Iya. Ya, semua orang kan punya tipikal ya, punya gaya. Setiap pemimpin itu ada waktunya, ada makomnya, ada gayanya. Tentu kita nggak wise bisa membandingkan dengan yang satu dengan yang lain. Tapi setiap orang pemimpin itu punya gaya. Pak Prabowo gayanya dari dulu memang seorang yang orator ya, seorang yang punya semangat yang tinggi gitu, kadang menggebu-gebu gitu. Yang itu memang gaya dia gitu. Gaya dia berbeda dengan Pak Jokowi misalnya yang jarang bicara, tapi terus bergerak, senyap gitu kan. Kalau Pak Prabowo ini kan banyak diekspos sedang di panggung gitu kan, sedang di podium, bukan sedang di lapangan atau sedang dengan rakyat. Kalau Pak Jokowi dulu sering diekspos banyaknya dengan rakyat gitu kan, di podiumnya kurang. Pak SBY lain lagi gitu kan, banyak lah gitu. Semua sama-sama ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, ini sangat menarik pembahasan gaya kepemimpinan Pak Prabowo. Bang Uten juga sering nulis bahwa ada akhlak Pak Prabowo yang mungkin dari 2019 itu mulai berubah gitu menurut Bang Uten. Berubahnya bagaimana Pak? Tolong jelasin Pak. Ya berubah, kalau karakter enggak ya, tapi kayak kepemimpinannya baru kelihatan sekarang kan, setelah beliau menjadi presiden gitu kan. Kalau sebelum-sebelumnya kan waktu jadi Menhankam dia menjadi quote and quote anak baik, iya kan. Dia di bawah Pak Jokowi dia cukup tenang, lembut, nggak banyak ngomong gitu kan, nurut gitu kan, sehingga orang kemudian publik menilai beliau cocok menjadi pelanjut Pak Jokowi. Bahkan kemudian Pak Jokowi dengan kekuatan koalisi partai-partai lainnya itu juga bersepakat untuk menunjuk Pak Prabowo sebagai pelanjut dari kepemimpinan Pak Jokowi bersama Pak Gibran, kira-kira gitu. Iya baik Pak Uten. Ya kita soal akhlak ya, soal akhlak sih menurut saya relatif ya. Semua orang kan punya akhlak masing-masing. Tapi memang kalau sudah menjadi presiden akan menjadi sorotan, bahkan menjadi prioritas gitu. Ketika beliau masih menjadi Menhankam kan tadi ya, cool gitu kan, bisa menahan diri gitu. Nah, ketika sudah menjadi presiden kok kelihatannya quote and quote mulai liar lagi. Macannya keluar lagi nih Pak.
Jadi Wah, ada temen yang bilang kembali ke pabrikan awalnya kenal gitu, ya. kira-kira gitu. Ini sangat menarik, Pak. Hmm. Kita memang ini sedikit, yang penting saya kan melihat pautan ini objektif, Hmm. konsisten, objektif melihat bukan pribadinya ya, tapi Hmm. gaya kepemimpinannya. Bagaimana kan Pak Prabowo ini kan punya latar belakang militer, Pak. Terus keluarga besarnya profesional, dia juga nggak kekurangan Pak di sekelilingnya orang baik. Hmm. Nah, gimana dia ini kan udah pintar, mantan militer. Menurut Bapak ini gaya kepemimpinan Pak Prabowo apa yang kurang, Pak? Ya mungkin tadi ya lebih banyak menonjolkan who I am ya. Wah, ya. Ini aku presiden, gitu. Sehingga dia lebih banyak bermain di atas panggung ketimbang di tengah lapangan atau di tengah rakyat. Sehingga dia lebih banyak berbicara soal keinginan, bukan berbicara apa sebetulnya menjadi pemenuh untuk dipenuhi kebutuhan rakyat gitu. Banyak kebijakan-kebijakan beliau yang yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, banyak, dan kita memberikan apresiasi yang luar biasa, mulai dari BGN atau program MBG, mulai dari Koperasi Desa Merah Putih, itu adalah program-program dasar yang bisa menjadi pondasi kekuatan bangsa ini kalau dijalankan dengan benar, gitu. Dijalankan dengan benar. Itu gagasan yang hebat, gagasan yang bagus, ideal, tetapi untuk program sebuah negara besar dan negara yang begitu beragam, begitu kompleks masalahnya, tidak cukup dengan gagasan besar, tidak cukup dengan gagasan yang ideal, tapi juga harus diimbangi dengan kecerdasan, kejelian, dan konsistensi dalam implementasinya, terutama di teknis implementasi. Teknisinya, Gitu. poin. Itu yang menurut saya kurang atau perlu diperbaiki dari Pak Prabowo. Gitu. Ya memang sepakat sama Pak Uteni soal persoalan teknis, karena melihat Prabowo dalam pidatonya kan selalu filosofi, selalu komando, tetapi memang lupa meng-hire Pak ya, mengorganize orang-orang pintar di sekelilingnya. Nah terus apa Pak yang perlu, yang menjadi rujukan Pak Prabowo dalam kepemimpinan secara teknis gitu Pak? Ya, bangsa ini dianugerahi bukan hanya dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, tapi juga dianugerahi oleh orang-orang hebat. Banyak sekali profesor, doktor, para ahli, para kesepuhan, orang-orang pintar yang banyak menguasai masalah dan mengerti masalah bangsa ini. Itu kekayaan kita yang harusnya itu dilibatkan, diorganize menjadi bagian dari kekuatan bangsa ini, bagian dari mensukseskan program-program ideal yang dibangun oleh Pak Prabowo. Misalnya soal MBG, itu MBG bagus, tapi menjadi buruk, bahkan sekarang menjadi tempat korupsi yang besar sekali, dan itu memalukan bangsa kita di luar negeri itu, sampai triliunan uang bahkan bagi rakyat itu dikorupsi. Itu sesuatu yang sangat memalukan. Itu karena apa? Karena tidak melibatkan orang-orang pintar, tidak melibatkan orang-orang yang menguasai masalah dan mengerti masalah. Misalnya soal MBG itu bagus, tapi karena kurang pintar, kurang cerdas, maka dilaksanakan secara verbal, secara holis, secara global begitu saja. Anggaran dilontorkan seperti menggontorkan sebuah proyek-proyek di proyek-proyek pemerintah itu ya. Padahal ini soal makan. Makan itu harus detil, harus hati-hati, dan juga makan ini bukan untuk semua orang, tapi untuk yang betul-betul membutuhkan, yaitu orang anak-anak yang tidak mampu, yang kurang bergizi, atau yang punya potensi stunting. Itu dulu yang diprioritaskan. Tidak semua siswa atau warga diberikan makanan gratis, tidak perlu. Tidak perlu. Kalau beliau atau mereka masih bisa makan di rumah dengan bergizi, nggak perlu. Berarti orang tuanya atau keluarganya mampu. Tapi kita harus fokus mana yang betul-betul tidak mampu.
yang betul-betul perlu dibantu. Itu yang ke sana diarahkan. Karena itu tidak semua kota, tidak semua desa itu dapat MBK. Iya. Tapi kita harus punya skala prioritas, ada mapping. Nah, kemalasan berpikir, kemalasan bekerja untuk membuat mapping dan skala prioritas ini yang jadi masalah. Sehingga asal jadi proyek itu gitu loh. Dan kemudian menjadi sumber kritik, sumber korupsi dan seterusnya. Ini apa? Karena ketidakmampuan memberdayakan, mengorganize potensi besar kecerdasan bangsa ini dari seorang kepemimpinan Pak Prabowo. Gitu. Demikian juga soal koperasi desa. Koperasi desa itu penting untuk mengimbangi bagaimana ekspansi kapital-kapital besar, kapital global masuk desa, sehingga potensi desa diambil alih atau dikuasai oleh para pemilik modal. Kita harus waktunya mengembalikan desa ini kepada akarnya, yaitu menumbuhkan ekonomi desa dari kearifan lokal desa itu. Operasi desa bisa berperan seperti itu. Tapi karena lagi-lagi tidak memberdayakan kecerdasan dari sisi implementasi dan manajerialnya, maka koperasi desa pun berpotensi menjadi ladang korupsi, ladang pemborosan, ladang yang banyak kemudian tidak berguna. Misal dibangun di tempat yang tidak perlu, ada di tengah gunung, ada di pinggir kali gitu kan, yang jauh dari masyarakat. Ini apa? Ini karena ketidakmampuan pemerintah sekarang mengorganize orang-orang hebat yang ada di negara kita, yang dimiliki kita. Luar biasa, Pak. Oke, para penonton Ngopi Warung masih setia dengan kita. Ini pembicaraan lumayan mendalam. Bagaimana dua program unggulan Pak Prabowo Gibran menjadi sorotan publik. Kita sebagai masyarakat pastinya mendukung, tapi jangan melupakan prosesnya, bagaimana proses program itu berjalan. Nah, menurut saya masukan atau saran dari Pak Uten ini perlu didengar. Ngopi Warung masih setia dengan kita. Ini pembicaraan lumayan mendalam, bagaimana dua program unggulan Pak Prabowo Gibran menjadi sorotan publik. Kita sebagai masyarakat pastinya mendukung, tapi jangan melupakan prosesnya, bagaimana proses program itu berjalan. Nah, menurut saya masukan atau saran dari Pak Uten ini perlu didengarin sama pemerintah. Nah, ini yang terus Pak Uten, nah ini kan gaya Pak Prabowo mulai berubah nih Pak, mau menjelang 2 tahun, ini macannya kembali ikut Pak gitu. Yang tadinya nurut, membawa ide keberlanjutan, lama menjadi antitesa. Nah, ini antitesanya Pak Jokowi Pak SBY. Gimana Pak Uten melihat? Ya, saya di dalam tulisan saya tuh sering banget saya sebutkan. Kalau Pak Prabowo mau selamat, program-program Pak Prabowo mau selamat sampai 2009 atau 2 periode seperti yang diinginkan, maka dia harus kembali ke akar. Harus perkuat akarnya. Akar itulah yang menjadi pondasi, ya. Sebuah pohon tanpa akar yang kuat kan nggak akan berbunga dan berbuah. Nah, apa akar Pak Prabowo? Akar politik ya. Akar Pak politik Prabowo itu yang menurut saya keberlanjutan. Komitmen awal membangun negara ini dengan prinsip-prinsip semangat kebersamaan dan keberlanjutan dari pemimpin sebelumnya. Supaya bangsa ini sustainable gitu loh. Tidak selalu mencoba hal-hal baru, tapi sustainable gitu. Tidak semua memang dilanjutkan, tapi yang baik dilanjutkan. Ada misalnya gini, ada misalnya program strategis nasional gitu kan. Itu kan program bagus sebetulnya. Program bagus dari sisi ide ya. Bagaimana mensinergikan antara kekuatan negara dengan kekuatan swasta dalam membangun tempat-tempat lokasi yang dinilai strategis untuk pertumbuhan ekonomi baru gitu. Itu bagus. Tetapi implementasinya kan memang banyak yang kurang bagus. Misalnya ada lahan-lahan kawasan hijau yang dirusak, ada kearifan lokal yang tidak diindahkan, ada masyarakat yang tergusur dan seterusnya. Ini ekses. Ini harus diperbaiki. Ini harus dibenahi. Tidak harus kemudian PSN-nya dibubarkan. PSN-nya dicabut gitu loh. Atau misalnya koperasi dana desa. Dana desa itu saya
2 tahun yang lalu saya keliling ya ke desa-desa di sebagian di daerah di Pulau Jawa, terutama di Banten tuh masuk hampir setahun saya ke desa-desa itu saya menemukan ada keriangan ekonomi itu, ada pertumbuhan ekonomi di desa-desa itu, ada kemeriahan gitu, ada semangat itu, hidup desa. Tapi juga ada banyak desa atau kepala desa yang nakal gitu, yang nakal. Dan lagi-lagi problemnya itu saya menemukan bukan hanya di bawah, di desa, tapi juga ada di pusat. Itu terlalu global dalam menggelontorkan dana desa atau program desa. Misalnya contoh begini, di Pandeglang ada satu desa yang punya potensi besar dan sudah menghasilkan ekonomi cukup bagus buat masyarakat desa itu dengan ekspor ikan ikan Variasi hias gitu, ikan ikan hias. sampai ke Eropa, sampai ke Brazil, sampai ke Amerika gitu ya, ekspornya dari Pandeglang dan kemudian menjadi percontohan nasional. Tapi warga desa itu sedikit, Sedikit. sehingga daerah yang punya potensi ekonomi besar itu dapat dana desanya cuma 800 juta. Nah, sementara ada satu desa di Tangerang yang sudah dikelilingi oleh pemukiman real estate. Jumlah warga desanya banyak, bangunan juga tumbuh di situ, pertumbuhan ekonomi luar biasa, mendapat dana desa sampai 5 miliar. Padahal ruang untuk pertaniannya udah nggak ada, untuk peternakan nggak ada. Sementara programnya sama antara desa yang di Pandeglang yang masih jauh dari pertumbuhan dari pertumbuhan industri dengan desa yang dikelilingi oleh industri sama. Harus ada ternak, harus ada pertanian, harus ada menanam bawang dan seterusnya itu. Ini menurut saya quote and quote kebodohan. Nah, kebodohannya ini yang harus diperbaiki, tidak harus kemudian diberhentikan dana desa itu gitu. Sekarang banyak sekali orang-orang desa sekarang jadi malas bekerja. Mereka asal-asalan mau yang tadinya semangat membangun peternakan, membangun pertanian, jadi nggak semangat lagi. Luar biasa ini Pak, kita sangat mendalam nih dari pusat kekuasaan di kota sampai ke pusat kekuasaan di desa nih. Jangan ada antitesa gitu Pak ya, ini boleh ada dana desa, ada koperasi desa, tapi harus saling sinergi atau saling berkelanjutan. Ya, makanya saya tadi lanjutkan ya, dilanjutkan itu artinya melanjutkan apa yang menjadi kesepakatan pembangunan yang sudah berhasil oleh Pak Jokowi maupun oleh presiden sebelumnya itu dilanjutkan gitu, dilanjutkan. Yang kedua menurut saya patut juga presiden-presiden itu belajar kepada presiden-presiden sebelumnya gitu ya. Misalnya Pak Jokowi dulu belajar ke Pak Harto, mungkin ke Pak SBY, Pak Prabowo juga nggak ada salahnya belajar ke Pak Jokowi gitu kan, apa yang berhasil gitu, yang tidak berhasil ya kesampingkan. Misalnya soal memberantas korupsi, siapa sih yang nggak mau presiden kita memberantas korupsi? Pasti mau, Masih mau. memang itu tugasnya. Tapi bagaimana korupsi itu bukan hanya sekedar diberantas, tapi dan bukan hanya sekedar dicegah, tapi juga efektif pelaksanaannya. Zaman Pak Jokowi korupsi banyak, besar-besar, tapi efektif, tidak membuat kegaduhan, tidak membuat gonjang-ganjing. Ini artinya soal seni, soal seni. Mungkin di negara lain korupsi besar banyak, tapi mungkin efektif atau senyap atau tidak banyak diumbar dulu sehingga membuat pasar modal terganggu dan seterusnya. Jadi ini ada keterkaitan Pak ya antara penegakan hukum, terkhusus korupsi dengan pasar modal karena banyak-banyak program negara gitu yang digelontorkan banyak, ini direspon negatif Pak sama pasar modal. Nah ini perlu ada seni nih Pak Prabowo. Jadi menurut Bapak ini gimana solusinya Pak biar satu sisi dia memberantas korupsi, satu sisi dia menumbuhkan kepercayaan publik, terkhusus investasi Pak? Ya menurut saya sih semangat untuk membangun pertumbuhan desa itu udah bagus, udah bagus. Tapi caranya gimana? Dilibatkan dong desa, dilibatkan dong orang-orang yang ahli desa, gitu loh. Dilibatkan dong para petani-petani ditanya,
Pak Presiden turun dong, ngobrol gitu. Apa sih yang menjadi problem desa gitu. Jadi harus button up. Jadi berangkat program itu dari kebutuhan, bukan dari keinginan seorang pimpinan gitu loh. Kalau keinginan jatuhnya top down, jadi dari atas ke bawah. Seorang pemimpin yang bagus itu harus mendengar masalah dari bawah gitu. Yang terjadi sekarang kan top down, sentralistik. Jadi tidak kena sasaran, termasuk eh, meningkatkan gizi itu bagus. Tapi yang saya bilang tadi, selektif dong, mapping dong, organize dengan benar dong gitu. Libatkan sekolah, libatkan desa, libatkan pemerintah daerah. Libatkan semua petani lokal. Oh, top. Itu bukan hanya meningkatkan pertumbuhan, memperbaiki gizi dan makan gratis, tapi juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal gitu, menjadi stimulan. Nah, sekarang bukan menjadi stimulan kan, karena quote and quote bodoh tadi, top down tadi gitu. Mungkin Pak, bincang-bincang kita nih sudah lumayan Pak ya. Mudah-mudahan para penonton juga tercerahkan. Mungkin dari saya, Hadi Putra, sebagai moderator cukup. Terima kasih waktunya Pak Uten. Kita diterima dengan baik di sini. Sampai jumpa di lain waktu bersama kita dalam program Ngopi Warung.